Halo teman-teman, saya mau berbicara lagi tentang Dragon Spot yang ketiga. Karena berbicara tentang Dragon Spot ini, semestinya kita berbicara tentang bumi. Kita berbicara tentang Feng Shui, seperti yang saya bilang bahwa Dragon Spot itu ada yang memang natural dan juga ada yang buatan. Nah, yang buatan inilah secara umum disebut Feng Shui. Jadi kita berbicara tentang Dragon Spot ini adalah berbicara tentang bumi kita yang dimana tempat kita tinggal, ya. Jadi selalu yang saya bilang bahwa manusia atau kita ini terdiri antara langit, bumi, dan manusia. Jadi manusia terletak di antara langit, terletak di antara bumi. Jadi kita harus mengerti siapakah kita. Kita juga harus mengerti di bumi mana, di lingkungan mana kita berada. Disitulah ada Dragon Spot, Feng Shui rumah, bagaimana kita selaras dengan bumi, dan juga bagaimana kita selaras dengan langit. Karena semuanya dasarnya dari langit, ya. Nah, dari semua bumi kita yang kita ngomong mencari Dragon Spot ini, jadilah Dragon Spot yang kita ngomong secara by natural terjadi. Teman-teman bisa cari di internet begitu banyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Saya cuma kasih beberapa saja gitu loh. Ini ada sumur di Gayatri, ada di pemandian di Bali, semua. Nah, untuk mencari dari mana sumur atau Gayatri atau Dragon Spot itu datang, jadi teman-teman harus mengerti gitu loh, pola-pola energi ini seperti apa. Ya, ini yang disebut oleh leluhur kita yang Cina ngomong ini ada 4 naga bermain mutiara. Modelnya begini. Jadi kalau orang yang punya model begini harusnya Dragon Spotnya ada di sini. Nah, ini kita juga ngelihat kontur. Saya mempunyai data lebih kurang 500 sampai 1000 model-model data. Oh, dan spotnya akan ada di sini. Nah, spot disitulah yang kita mau cari. Itu spot utamanya. Hal ini juga baik dari bentuk gunung ataupun bentuk sungai. Nah, itu di mana spotnya? Itulah Dragon Spot secara alami, dan kita harus tahu bagaimana mengambilnya dan bagaimana mendesainnya. Dragon Spot itu juga terjadi karena apa? Pergerakan posisi tata surya kita minimal. Posisi pergerakan tata surya, alam semesta kita bergerak, dia membentukin kekuatan energi yang menghasilkan keyakinan kekuatan ini dapat bermanfaat. Nah, secara umumnya inilah bahwa langit bumi manusia kita berada di dalam alam semesta. Makanya kadang-kadang doanya kita, aku di dalam alam semesta dan alam semesta di dalam aku. Jadi semuanya datang dari frekuensi immaterial membentuk menjadi material. Nah, frekuensi yang diciptakan oleh pergerakan alam semesta ini juga ada yang positif, ada negatif, yaitu kita ngomong prosperity or disaster. Kita harus tahu, jangan sampai salah. Nah, balik lagi kalau kita ngomong Dragon Spot, ya kita mau lihat Dragon Spot yang alami itu terbentuk kemana? Alam. Sementara Dragon Spot buatan atau man-made itu kan melihat alam juga. Nah, barulah kita mendesain sesuai dengan alam, internalnya seperti apa. Nah, ini kan saya kasih ngomong contoh-contoh Dragon Spot yang secara alami terjadi seperti itu aja. So, di dalam hal ini teman-teman gitu ya, kita tetap selalu melihat langit bumi manusia. Jadi kalau kita ngomong belajar mengenal manusianya, kita harus ngerti gitu loh, personal natal chart kita itu apa dan menggunakan teori apa. Bukan hanya baca aja, seluruh astrologi di dunia, astrologi Jawa, Abala, India, Cina, itu adalah memprofiling siapa kita. Nah, apakah kita sudah mempelajari semuanya itu dengan benar? Kalau kita sudah pelajari itu dengan sebuah benar, berarti kita coba mengerti siapa diri kita. Kita coba mengerti SWOT-nya kita. Kita mengerti strength, weakness, opportunity, dan threat dalam hidup kita. Nah, pengertian untuk dapat sampai seberapa dalam kita mengerti seseorang, nanti akan saya kupas pada video-video selanjutnya. Nah, kemudian kita tahu bagaimana dengan Feng Shui yang top, yang mengerti dengan pergerakan alam semesta ini, kita belajar untuk menentukan Dragon Spot untuk baik yang natural maupun yang buatan. Jadi kita bisa tahu, kalau kita datang ke satu rumah, kita tahu, oh rumah ini bagus apa enggak, cocok enggak. Nah, Dragon Spot itu yang paling susah lagi,
yang mesti hitung dragon spot bisa dragon spot. Tapi dragon spot itu juga mempunyai positif dan negatif. Nah, kita mau mencari dragon spot yang cocok untuk kita. Nah, ini key-nya. Kalau sekedar dragon spot doang, tapi kita nggak tahu cocok apa tidak dengan kita, that's another problem. Jadi sama seperti kita lihat, ini orang kaya banget, tapi apakah orang kaya ini mau membantu kita? Enggak, kadang-kadang kita ketemu orang kaya yang menghina kita, bahkan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang negatif terhadap kita. Nah, kita harus mencari dragon spot itu yang cocok untuk kita, sehingga seolah-olah kita bertemu dengan orang kaya yang sayang dengan kita, dan orang kaya itu menjadi nobleman, bantuan buat kita untuk kita menjadi better life. Nah, disinilah kenapa gitu loh, disinilah kenapa bahwa semuanya ini baik kita mengenal diri pribadi maupun dragon spot, supaya apa? Supaya kita mempunyai better life. Dari mana kita harus punya better optik, mempunyai pandangan yang luas. Pandangan yang luas, pikiran yang bukan narrow minded, tapi pikiran yang open minded, mau terbuka. Dari situlah kita akan mempunyai beberapa choice. Jadi choice yang ada, kita bisa melakukan pemilihan. Apa? Choice nomor 1, apa resiko keuntungannya. Choice nomor 2, SWOT-nya apa. Choice nomor 3, SWOT-nya apa. Sehingga yang sudah kita lakukan itu penuh dengan pertimbangan. Nah, kalau kita sudah lakukan penuh dengan pertimbangan, kita mengharapkan better life, better result daripada action yang kita lakukan. Nah, itu kita perlu mengetahui dragon spot atau rumahnya kita cocok nggak. Nah, untuk tahu rumah atau dragon spot cocok ini bukan suatu perkara hal yang mudah. Ya, yang paling gampang adalah menggunakan sixth sense. Kita bisa menggunakan sixth sense, kita masuk dalam satu rumah, kita rasakan, aduh enak banget. Enak adalah satu rasa. Tapi apakah rumah tersebut atau dragon spot itu bisa memberikan atau rencana kita bisa terjadi dengan baik? Ya, bukan mengabulkan, karena kalau ngomong mengabulkan akan menjadi tindakan musyrik. Nah, ingat ini ya, kita datang ke dragon spot itu bukan minta untuk mengabulkan semua keinginan kita, karena pada saat kita minta untuk mengabulkan keinginan kita, itu namanya kita musyrik. Tapi kita memerlukan energi daripada dragon spot itu untuk menunjang perencanaan dan kinerja kita. Nah, itu kalau kita ngelihat dari bumi. Dan yang terakhir kita ngelihat apa? Dari alam semesta. Nah, ilmu dari alam semesta ini ya kita namanya date selection atau pemilihan hari. Nah, pemilihan hari itu juga apa? Wah, perhitungannya juga banyak, dari mana saja, dari Cina, Jawa, Bali, India, Sumeria, begitu banyak gitu loh. Teman-teman praktisi ngomong, hari ini bagus. Yes. Hari ini bagus, hari ini jelek. Yes, hari ini jelek gitu loh. Apakah hari yang bagus itu cocok buat kita? Kadang-kadang belum tentu, teman-teman. Hari yang bagus belum tentu cocok buat personalnya kita. Kadang-kadang hari yang jelek itu cocok buat kita. Nah, kita juga lihat kenyataannya mana? Kita lihat misalnya kemarin kita pandemi, semua orang jungkir balik. Tapi ada beberapa orang pada saat pandemi ini dia menjadi kaya luar biasa. Betul kan? Nah, di situ berarti artinya apa? Di dalam setiap peristiwa baik positif maupun negatif, cocok enggak dengan kita? Di sini kuncinya. Nah, cocok ini yang disebut apa? Keselarasan dengan alam. So, jadi kita harus tahu apakah hari ini cocok dengan kita? Apakah dragon spot ini cocok dengan kita? Cocok apa? Untuk mensupport target kita, untuk menjadi kenyataan dari imaterial, dari visi misi menjadi result. This is the key gitu loh, daripada seluruh kita belajar tentang astrologi ya. Inilah key dari kita seluruh belajar tentang astrologi, teman-teman. Nah, pengertian sesudah kita belajar seperti ini, lahirlah ilmu-ilmu yang lain. Karena kita melihat dari sudut pandang manusia. Nah, di sini saya coba belajar untuk kasih tahu bahwa kita mempunyai 3 sudut pandang. 3 sudut pandang sebagai manusia, 3 sudut pandang dari langit, dan sudut pandang daripada bumi. Semuanya itu saling berkaitan.
Tapi karena dulu tidak banyak yang bisa menceritakan astrologi dengan baik, akhirnya sudut pandang yang dominan saat ini adalah manusia. Ya betul, karena pergerakan langit dan bumi ini bagaimana manusia menyikapi dan gitu loh, selaras dengan langit dan bumi. Jadi titik konsentrasinya adalah manusia. Ya, dari situ lahirlah kebijaksanaan, filosofi, ilmu yang lain-lain apapun. That's okay, tapi tetap kunci dasarnya dari langit, bumi, dan manusia. Oke, ya teman-teman. Nah, pada kesempatan ini, tapi di video berikutnya, ini saya cuma mengenalkan saja. Saya secara tidak sengaja gitu loh, 2 minggu yang lalu saya pergi ke Arca Domas, Gunung Salak, dan ke beberapa air terjun, dan saya mendapatkan satu air terjun yang menurut saya luar biasa sekali. Pada saat saya datang ke air terjun ini, wow, this is my dragon spot. Luar biasa, tempatnya biasa saja, tapi ini menurut saya sangat cocok sekali buat saya pribadi. Bukan berarti teman-teman yang lain nggak cocok gitu loh ya. Nah ini mesti punya perhitungan dulu. Dragon Spot ini cocok punya dengan siapa. Nah kebetulan Dragon Spot ini saya akan lakukan nanti peresmian kecil-kecilan buat saya pribadi nanti hari Sabtu gitu loh. Karena kebetulan hari Sabtu itu secara date selection cocok buat saya, Dragon Spotnya cocok buat saya, dan personalnya cocok buat saya. Ini key gitu loh, atau kunci. Tapi bukan berarti saya bersembahyang di sini saya musyrik kepada Tuhan. Saya menduakan Tuhan, bukan gitu loh. Saya datang ke sini untuk melepaskan, untuk merilekskan diri, ya, untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Dengan energi yang cocok, date selection yang cocok akan membuat saya menjadi rileks dan melepaskan semua mental block saya. Dengan mental block saya yang lepas, yang rileks, ya, saya bisa berpikir positif. Saya bisa berpikir bagaimana pekerjaan saya ini berjalan dengan baik, bagaimana omsetnya, bagaimana ke karyawan, dan lain-lain. Itulah fungsi daripada Dragon Spot, pemilihan hari yang baik. Tapi bukan berarti kita menyekutukan Tuhan. Justru kita memohon kepada Tuhan bahwa gitu loh, bahwa dengan kita datang ke Dragon Spot ini, kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih selaras dengan alam semesta. Atau contohnya lagi gitu loh, Dragon Spot ini seperti kayak orang kaya. Apakah orang kaya itu cocok dengan kita atau tidak? Nah, sama sebenarnya kalau kita mendapatkan bantuan dari orang kaya, apakah kita juga menyekutukan orang kaya ini seperti Tuhan? Enggak. Nah, disinilah pengertian yang harus teman-teman sadari, harus benar-benar open minded. Karena kalau enggak, salah sedikit ini akan menjadi apa? Akan menjadi musyrik yang luar biasa. So, gitu loh, kesadaran kita untuk memandang sesuatu itu yang akan membuat kita nanti menjadi lebih baik hidup kita. Oke teman-teman, nah buat teman-teman yang tertarik mau tahu video-video saya selanjutnya, silakan like, share, subscribe video ini, baik yang di Instagram ataupun di YouTube, dan silakan bergabung di grup Telegram saya untuk berdiskusi bersama-sama. Jadi kalau teman-teman sudah like, share, dan subscribe video saya, setiap kali saya taruh video baru, teman-teman akan mendapatkan notifnya. Oke teman-teman, ketemu saya lagi pada video-video selanjutnya.